Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Shalom, shalom. Senang sekali kembali kita akan belajar mengenai The New Normal Series. Dan ini adalah seri yang kedua kita laksanakan, yang mana 15 menit maksimal 20 menit ini. Tayangan ini saya harapkan bisa memperlengkapi, bisa memberikan kepada
pemirsa, teman-teman, sahabat, jemaat, yaitu pemikiran juga inspirasi. Nah, malam hari ini saya mau berbicara soal parenting. Saya mau berbicara soal dari sisi orang tua bagaimana mengantisipasi apa yang terjadi, kendalanya apa dengan pembatasan pengawasan sosial skala besar yang sedang terjadi hari ini, bagaimana pola pengajaran, mengajar anak-anak sekarang. Mereka bukan ahli-ahli parenting, mereka bukan ahli-ahli pendidikan, tapi saya ingin tanya langsung karena mereka yang menjaga cucu-cucu saya. Jadi kita akan tanya jawab dalam 15-20 menit ini. Stephen, ya benar, sehari-hari sebagai pelaku bisnis dari sisi kontraktor, Belle, putih saya, juga pelaku bisnis karena sekarang ada namanya mompreneur. Jadi adalah entrepreneur ibu-ibu. Jadi istilah yang baru adalah mompreneur. Tetapi mereka sehari-hari harus mendidik, yaitu kedua cucu saya, yaitu adalah Kayla 8 tahun dan Kenneth kalau tidak salah 5 tahun. Jadi sebelum PSBB seperti apa dan sekarang setelah PSBB apa yang terjadi dengan pendidikan Kenneth masih TK, Kayla sudah SD. Silahkan. Ya, jadi sehari-hari, setiap hari dari sekolah itu kalau Kayla dan Kenneth sudah sekolah memberikan materi-materi pelajaran melalui Google Classroom. Pasti mama-mama sekarang orang tua di rumah pasti udah familiar banget sekarang dengan Google Classroom, dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan segala aplikasi yang dipakai untuk belajar anak-anak. Nah, seperti juga anak saya, mereka berdua menggunakan Zoom, walaupun Kenneth yang anak TK pun, masih TK pun dia udah pakai Zoom untuk seminggu 2 kali untuk dia berinteraksi dengan gurunya. Dan juga Kayla melalui Google Classroom diberikan materi-materi dan diberikan kuis dia harus kerjakan, ada waktunya untuk mengumpulkan seperti itu. Dan kemarin aja Kayla baru selesai ujian. Jadi di masa pandemi ini mereka juga tetap ada ujian dengan melalui Google Classroom. Tentunya berubah ya, kalau dulu mereka ujian di sekolah, mereka ujian tanpa dibantu orang tua. Sekarang kalau di rumah jadi bisa dibantu orang tua gitu. Jadi ya kita juga orang tua jadi ikut terlibat sekali dalam pendidikan anak-anak. Jadi kita merangkap bukan sebagai orang tua, tapi juga merangkap jadi guru juga. Ya, ibu-ibu di rumah pasti sekarang mengerti sibuknya, rumitnya menjadi guru sekaligus ibu. Jadi itulah mungkin struggle ibu-ibu di masa pandemi ini, gitu. Ya, tentunya sekolah offline dengan sekolah online berbeda. Saya pernah beberapa malam menginap di rumah Stephen, melihat bagaimana sulitnya anak-anak karena di rumah berbeda dengan lingkup sekolah, di mana mereka dari rumah sudah memastikan diri, mempersiapkan diri mau sekolah. Sekarang mereka di rumah tiba-tiba harus sekolah. Nah, kalau sebagai ayah Stephen ngelihatnya gimana? Jadi kami berdua ini sekarang belajar sesuatu yang baru. Situasi ini justru mendewasakan kita. Karena kita menghadapi kondisi real bahwa anak-anak ada di rumah. Mereka mau bebas, tetapi di satu sisi mereka harus belajar. Ditambah kita berdua pun ada di rumah. Jadi adaptasi ini adalah kata kunci daripada keberhasilan menghadapi situasi ini. Saya selalu bilang sama
Belle bahwa di saat yang situasi seperti ini, mau tidak mau kita harus bertambah dewasa. Artinya yang tadinya tidak sabar, sekarang kita mesti sabar. Yang tadinya kita cenderung malas, sekarang kita tidak boleh malas. Yang tadinya kita cenderung abai, hari ini tidak bisa abai karena mereka semua ada di rumah, kita berinteraksi. Di satu sisi saya juga mesti bekerja, mesti rapat pakai Zoom dan sebagainya. Jadi selain kita beradaptasi, tapi ada satu kata kunci lagi yang namanya balance. Artinya mesti seimbang dengan ketika kita mesti bekerja, ketika kita mesti meeting, dan ketika kita mesti memperhatikan anak-anak. By the way, saya respect dengan para guru yang ada di sekolah. Ternyata kalau mereka daily ada di rumah, it's not easy, itu tidak gampang ternyata gitu loh. Jadi saya respect dengan Bapak dan Ibu guru, dengan semua yang ada di institusi pendidikan. Jadi saya rasa untuk semua anak Tuhan, untuk semua pemirsa dan sebagainya, dua hal yang penting kalau menurut saya. Yang pertama adalah adaptasi, dan yang kedua kita mesti belajar balance ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Ya, beberapa hari yang lalu saya baca di online news mainstream, Nadiem Makarim Menteri Pendidikan berkata justru di saat ini biarlah orang tua tahu susahnya guru, kata Nadiem, bahwa betapa sulitnya jadi guru. Nah sekarang Bella dan Stephen dengan anak-anak yang bukan SMP atau yang SMA yang lebih melek digital, lebih melek virtual, mereka TK, yang ya mereka familiar dengan smartphone, mereka tapi untuk game, untuk TikTok, untuk apalah yang ringan. Tetapi ini kan sesuatu yang cukup kontennya berat, yaitu sekolah dan ada konsekuensi, nilai segala macam. Kendalanya apa buat mereka untuk beradaptasi dengan the new normal? Tadi dari sisi orang tua, tapi dari sisi anaknya sekarang seperti apa? Oke, kalau Kela itu udah kita udah mulai ajarin juga, kayak aku mulai ngajarin untuk dia nyalain laptop. Jadi untuk klik kemana kalau mau buka Google Classroom, Zoom, nanti masukin ini. Pelan-pelan kita ajarin, dan sebenarnya anak-anak itu pinter loh. Mereka tuh gampang, mungkin lebih gampang anak-anak kecil itu belajar sesuatu yang baru daripada orang yang udah tua kan, gitu. Jadi anak-anak ini sebenarnya mereka tuh cerdas, tinggal kita harus ngajarin dan telaten aja. Jadi biar mereka juga, saya tuh mengajarkan itu, jadi supaya kalau misalkan saya lagi nggak bisa, Kela buka dulu laptopnya gitu kan, buka sendiri, dia udah bisa klik sendiri. Bahkan saya udah ajarin untuk matiin laptop seperti apa. Jadi jangan nggak boleh langsung matiin gini, harus klik ini dulu, klik itu. Dan dia udah mulai ngerti gitu loh. Kalau Kenneth ya udah mulai ngerti juga sedikit-sedikit lah, tapi masih dibantu. Dan sebenarnya anak-anak pinter sih kalau mereka tuh diajarin, pasti bisa lebih canggih lagi nanti daripada kita gitu kan. Gitu. Karena saya lihat sendiri bahwa cucu-cucu saya lebih gampang beradaptasi untuk buka laptop dibandingkan untuk belajar nulis. Belajar nulis luar biasa. Perjuangannya harus tarik otot, perang dunia di rumah. Baru huruf A saja dia bisa nyusun dengan baik, itu perjuangan. Tetapi dengan digitalisasi justru mereka lebih terbuka, lebih familiar. Mungkin mereka juga merasa bahwa disitulah dunia mereka, karena bisa main di situ, game di situ, hiburan di situ. Jadi mungkin interest juga itu menentukan. Nah soal interest ini, anak-anak sekarang seperti apa interestnya setelah online ini? Dari sisi ayah gimana lihatnya? Jadi kalau yang saya perhatikan, anak-anak ini cukup lucu menurut saya. Karena ketika mereka harus melakukan sekolah online, justru mereka ini sekarang kangen dengan
sekolah mereka. Yang offline. Iya, bahkan beberapa dari mereka ini menuntut pengen pakai seragam di rumah. Karena menurut mereka kangen dengan teman-temannya, kangen dengan lingkungannya dan mungkin juga suasananya ya, karena mereka bisa belajar dan bermain, bersosialisasi, berinteraksi. Nah, mengenai interest yang mereka punya, kalau menurut saya justru dengan teknologi yang ada ini, mereka jadi lebih berkembang dan lebih melek dengan yang namanya digital, gadget gitu. Nah, justru yang kalau yang saya boleh share bahkan untuk teman-teman yang ada di rumah dan para jemaat yang mungkin ada di rumah yang sama dengan sedang kita alami, mau tidak mau dari sisi orang tua pun akhirnya harus spend waktu lebih banyak untuk ikut mengawal apa yang mereka sedang gelutin, apa yang sedang mereka pelajari. Bahkan kita juga harus cari tahu itu yang tadinya kita nggak tahu. Nah itu. Nah tapi saya punya beberapa cerita bahwa ada banyak juga orang tua yang tidak punya fasilitas seperti yang kebetulan kami punya. Nah saya beberapa kali saya juga bicara dengan Belle dan saya juga bicara sama teman-teman. Ternyata ada banyak cara selain daripada punya sendiri. Daripada punya sendiri. Ada beberapa keluarga yang harus meminjam dari saudaranya. Saya respect dengan kebaikan orang-orang itu. Karena mereka terbentur dengan keberadaan. Saya hormat dan saya encourage untuk semua orang tua yang barangkali tidak mempunyai fasilitas yang memadai. Ada banyak cara, ada banyak kesaksian, ada banyak cerita bahwa mereka tidak terbatas dengan fasilitas yang terbatas. Artinya gini, ketika orang tua mau bergerak, pasti ada jalan keluarnya. Itu jadi poin itu adalah karena bagaimanapun juga gerakan orang tua itu, kalau menurut saya itu seperti menabur untuk anak-anak kita. Nah, jadi buat siapa saja yang mungkin terbatas, sangat terbatas atau menemui obstacle, saya selalu encourage, even itu teman-teman saya selalu bilang bahwa apa yang bisa saya bantu. Dan saya pun mendengar cerita dari banyak orang bahwa orang-orang di dalam situasi seperti sekarang ini timbul yang namanya solidaritas, gitu. Bahkan tidak membiarkan bahwa kalau ada temannya yang sampai tidak bisa mendapatkan informasi, bahwa ada banyak orang yang berusaha untuk mendistribusikan informasi itu supaya mereka tidak ketinggalan karena keterbatasan itu. Nah, maksud saya gini, untuk semua jemaat, untuk siapa saja yang kebetulan melihat acara ini, bahwa situasi ini pesannya cuma satu, yaitu bahwa kita bergotong royong sehingga kita bisa melalui ini dengan baik, gitu. Itu maksudnya. Saudara, kita sudah hampir 20 menit berbicara, harus diakhiri. Tetapi mungkin terakhir, mungkin saudara punya pengalaman yang lebih dibandingkan Stephen dan Belle. Tetapi untuk pertanyaan yang terakhir kepada Belle, yaitu apa sih tips-tips yang sederhana, apa yang harus diantisipasi, apa yang harus untuk mengendalikan anak-anak, yaitu anak-anak kita, bukan murid kita, bukan anak buah kita, seperti apa? Tipsnya yaitu mungkin kan ada juga ibu-ibu yang nggak di rumah seperti saya, ada juga ibu-ibu yang bekerja. Nah, kalau lihat dari grup-grup ibu-ibu itu, mereka juga bilang, saya baru pulang kerja tuh jam sore, jadi saya baru bisa ini bantu ke anak-anak kerjain tugas sore. Mungkin kalau ibu-ibu yang seperti saya di rumah gampang ya. Dari pagi kita udah bisa tolong anak kita untuk belajar, untuk kerjain tugas. Kalau saya sih tipsnya jangan menunda. Kalau anak tugas itu
udah dikasih gurunya gini ini, saya selalu kerjain itu, Kela hari itu juga kerjain. Jadi biar nggak menumpuk gitu. Iya. Jadi biar karena lumayan banyak juga kan tugas-tugasnya. Dan kadang-kadang malah di sekolah-sekolah lain yang saya tahu juga ada lagi yang lebih susah gitu. Jadi tipsnya jangan ditunda, dikerjakan segera. Terus buat ibu-ibu yang bekerja mungkin lebih mungkin waktunya kan lebih sulit gitu ya. Itu juga mesti disiplin. Jadi karena kalau ibu bekerja nanti kalau ditumpuk lebih banyak lagi, mereka waktunya lebih sedikit lagi. Jadi itu sih menurut saya. Nanti pasti dan kita harus disiplin sih. Stres. Iya. Karena tekanan yang numpuk. Gitu. Dan kalau kalau Kenneth kan memang masih agak susah ya, namanya anak TK dan anak laki pula. Jadi dia masih susah untuk ayo dibelajarin gini, kita ngebujukin untuk belajarnya aja udah berapa lama gitu. Tapi pasti kalau ada pertemuan Zoom atau Google Meet itu nggak pernah saya lewatin. Dia harus. Jadi kita disiplin, jangan terlalu ngikutin maunya anak, moodnya. Ya boleh kita ikutin tapi jangan semau-maunya dia banget gitu. Kebablasan. Jangan sampai kebablasan supaya dia tetap ada kedisiplinan tanggung jawab untuk mau belajar. Gitu sih. Oke, saudara mungkin nanti kita akan lanjutkan parenting 2, parenting 3, parenting 4. Karena memang parenting tidak sesederhana yang malam hari ini kita diskusikan. Walaupun yang sudah didiskusikan pun ternyata dengan waktu yang terbatas kita harus akhiri. Dan padahal saya tahu ada banyak aspek, ada banyak kisi-kisi bagaimana parenting dalam masa the new normal. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini yang Tuhan anugerahkan dari perbincangan kami hari ini. Kami tahu ada tips-tips, ada kisi-kisi, ada cara-cara yang sederhana untuk kami bisa mendidik anak-anak kami di rumah. Dan kami tahu anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, hikmat-Mu menyertai para orang tua dan juga anak-anak. Dan kami tahu Tuhan jadikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus, berkati para orang tua, berkati para anak-anak, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.